KKB Papua di Deyai tak bisa berkutik. TNI Polri gelar patroli bersama dipimpin Kapolres dan Dandim. Para kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang bersarang di Kabupaten Deyai dipastikan tak bisa berkutik. Hal ini lantaran TNI Polri di sana semakin masif menggelar patroli bersama untuk menjaga keamanan. Bahkan Kapolres dan Dandim juga ikut terjun langsung. Melansir dari Instagram Kodam 17, personel Kodim 1703 _Deyai bersama Polres Deyai yang dipimpin oleh Kapolres Deyai AKBP Arif Kristanto dan Dandim 1703 _Deyai Letkol IM Wayan Dedi Suryanto melaksanakan apel gabungan dilanjutkan patroli di wilayah terutama yang dianggap rawan atau vital serta tempat-tempat rawan gangguan Kaptipmas di wilayah Kecamatan Tinggi Kabupaten Deyai, Senin 22 Agustus 2022. Dalam kesempatan patroli bersama tersebut, aparat menyampaikan pesan-pesan Kaptipmas sekaligus menyerap berbagai yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai pasukan bagi satuan untuk menentukan langkah-langkah menjaga kondusivitas Kaptipmas. Patroli bersama sebagai bentuk soliditas dan sinergitas TNI dan Polri dan komponen lainnya dalam upaya menjaga kondusivitas dan stabilitas Kamtipmas di wilayah Kabupaten Deyai. Dandim 1703 _Deyai Letkol INF Wayan Dedi Suryanto SE saat dikonfirmasi mengatakan bahwa patroli sinergitas TNI Polri dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik di antara TNI Polri. Selain itu, dengan melakukan kegiatan patroli bersama juga sebagai upaya untuk menciptakan dan menjaga kondusivitas Kaptipmas dan mengecek tempat-tempat perjudian seperti tempat togel dan tempat sambung ayam dan tempat-tempat yang meresahkan masyarakat agar tetap dalam keadaan aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Deyai, ungkap Dandim. Turut hadir dalam patroli gabungan ini Dandim 1703 Deyai Letkol IN Wayan Dedi Suryanto SE, Kapolres Deyai AKBP Arif Kristanto SIK SH MSI, Wakapolres Deyai Kompol Mori Mantoro SH AKBP 1 Ketut Kebagren Polres Deyai AKP Suyanto KB Kabak Ops Polres Deyai AKP Hasrat Mutalik SHMH Kasat Intel Polres Deyai Ibtu Abdul Rahmat Gabag Sumda Polres Deyai Ibda Hidayat Bau Kasih Propam Polres Deyai Ibda Mahfud Aini SH Reskrim Polres Deyai dan Letnain F Sudarno Wadan Koramil 1703 023. Wilayah Kabupaten Deyai memang jarang terjadi aksi teror KKB Papua, namun pada bulan Juni 2022 KKB Papua berulah menembak seorang pedagang di sana. Aksi penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB terjadi di pusat Kabupaten Deyai, Papua, tempatnya di depan GOR DPRD Deyai, Minggu 26 Juni 2022 malam. Akibatnya, seorang pedagang bernama Enal 32 tewas tertembak di bagian punggung. Terdapat salah satu warga yang menjadi korban bernama Enal 32, seorang pedagang yang tinggal di distrik Wakhete, Kabupaten Deyai. Ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal, melalui keterangan tertulis Senin 27 Juni 2022. Kamal menjelaskan peristiwa tersebut terjadi ketika korban dan beberapa temannya sedang bermain bulu tangkis di lokasi tersebut. Kemudian muncul 3 orang tidak dikenal berdiri di pintu masuk GOR dan melepaskan tembakan. Korban yang saat itu sedang bermain badminton bersama beberapa rekan lainnya di GOR Aula DPR Kabupaten Deyai. Kemudian terdengar adanya bunyi tembakan dari arah luar GOR, tempatnya di pintu masuk aula, yang dilakukan oleh 3 orang pada pukul 21.34 waktu Indonesia Timur, kata Kamal. Menurut para saksi, para pelaku membawa 1 pucuk senjata api laras panjang. Personel kepolisian yang datang setelah kejadian
kemudian membawa korban ke RSUD Peniai. Namun nyawa Enal tidak bisa diselamatkan. Sampai saat ini, personel Polres Deyai bersama Ops Damai Kartens masih melakukan patroli di sekitar TKP guna memastikan situasi tetap aman kondusif. Tuturnya, KKB Papua menggila gara-gara tak dapat uang keamanan. Sementara itu, KKB Papua menggila karena tak dapat uang keamanan di Kabupaten Peniai. KKB Papua di Peniai membabi buta hingga membakar satu truk diduga gara-gara tak dapat uang keamanan. Truk milik PT Putra Dewa Peniai itu dibakar KKB Papua di distrik Bidiba, Kabupaten Peniai, Papua, Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 00.20 waktu Indonesia Timur. Meski demikian, tak ada korban jiwa dalam aksi teror tersebut. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, membenarkan peristiwa pembakaran truk yang digunakan untuk proyek pembangunan Puskesmas Bidapa tersebut. Saksi melihat sekelompok KKB yang mendatangi proyek Puskesmas Bibida langsung melakukan pembakaran terhadap satu unit truk yang diketahui milik PT Putra Dewa Peniai, kata Kombes Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan pers yang diterima Tribun Papua.com. Sabtu 20 Agustus 2022, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal melanjutkan, akibat dari pembakaran itu, terparkir di depan pagar pintu masuk puskesmas terbakar hingga hangus. Pihak Polres Peniai telah melakukan pemanggilan terhadap kepala kampung, beberapa saksi, dan juga pengawas perusahaan yang menangani proyek puskesmas Bibida. Imbuhnya, untungnya, Kabid Humas Polda Papua mengungkapkan tak ada korban jiwa dalam insiden pembakaran satu unit truk tersebut. Sementara ini, Kombes Ahmad Mustafa Kamal menduga aksi ini dilakukan oleh KKB pimpinan Stefanus Kobogau dan Ayun Weker. Keduanya merupakan anggota KKB Komando Daerah Pertahanan Kodap 8 Kemabu, Kabupaten Intan Jaya. Motif pembakaran tersebut diduga karena KKB Papua tak dapat uang keamanan. Untuk motif pembakaran tersebut, diketahui bahwa adanya pembicaraan antara pihak perusahaan dengan kelompok tersebut yang membahas tentang uang keamanan, namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Pungkasnya, sebelumnya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sempat berulah jelang peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77. Pagi, KKB Papua terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kontak tembak antara KKB dengan aparat terjadi pada pukul 10.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur. Itu tak memakan korban